Halo, selamat datang kembali di sini. Pernah nggak sih Anda berpikir gitu, coba kalau kita bisa ya sedikit aja ngintip peta kesehatan kita di masa depan. Tahu gitu potensi resiko apa nih yang mungkin perlu kita antisipasi. Nah, hari ini kita akan coba mendekati gagasan itu. Iya, kita mau fokus ke satu penanda genetik spesifik nih. Adanya di kromosom 19. Namanya gen APOE. Ternyata gen ini tuh nyimpen petunjuk penting loh soal resiko dua kondisi kesehatan yang cukup umum. Apa aja tuh? Penyakit jantung koroner sama penyakit Alzheimer. Oke, jantung dan Alzheimer ya. Dan pembahasan mendalam kita kali ini sumbernya dari materi yang Anda bagikan, terutama dari buku Genome. Jadi misi kita hari ini kita mau bongkar peran gen APOE ini. Betul. Kayaknya ya soal tahu informasi ini, fokusnya memang ke pencegahan ya. Pencegahan ya, mencegah penyakitnya, atau mungkin juga mencegah penyalahgunaan informasinya kali ya. Nah, itu dia, bisa dua-duanya. Oke deh, siap ya. Mari kita mulai kupas tuntas soal APOE ini. Siap. Jadi, buat ngertiin APOE, kita perlu paham dikit nih soal gimana badan kita ngelola lemak sama kolesterol. Anggap aja tubuh kita punya sistem logistik sendiri gitu. Oke. Ada macam-macam kendaraan pengangkut lemak dalam darah, namanya lipoprotein. Anda mungkin udah familiar ya sama istilah kayak VLDL, terus LDL. Ah, iya, si kolesterol jahat itu kan? Nah, itu dia. Sama HDL, si kolesterol baik. Oke, terus APOE ini masuknya di mana? Nah, disinilah ApoE jadi penting. Protein yang dibikin sama gen ini, barang protein apolipoprotein lain, fungsinya tuh kayak kru logistik yang efisien gitu. Analogi di sumber kita tuh menarik, disebutnya sopir truk. Sopir truk. Maksudnya gimana tuh? Jadi, protein ApoE ini bantu ngarahin muatan lemak sama kolesterol, dibawa ke sel yang butuh, atau kalau udah nggak perlu, dibalikin lagi ke pusat daur ulang di hati. Oh gitu, oke. Lebih detail lagi nih, salah satu tugas penting ApoE itu bantu bersihin sisa-sisa lemak, terutama trigliserida, dari darah kita habis makan. Nah, yang bikin menarik, Apa tuh? nggak semua sopir truk ApoE ini kerjanya sama efisiennya. Ada variasinya, variasi genetik yang ngaruh ke performanya gitu. Ah, ini dia nih. Keunikan ApoE yang disebut apa tadi? Polimorfik ya? Betul, polimorfik. Artinya, kayak warna mata atau golongan darah gitu deh. Gen ini punya beberapa versi umum di populasi manusia. Ada 3 varian utama yang paling sering dipelajari. E2, E3, sama E4. E2, E3, E4. Oke, terus bedanya apa antara ketiganya? Nah, mari kita bedah ya. Varian E3 itu dianggap yang standar atau netral. Ini yang paling umum. Di Eropa aja, misalnya, lebih dari 80% orang punya paling nggak satu E3. Oke, E3 yang paling banyak ya? Terus ada E2, sekitar 4% orang Eropa punya 2 salinan E2. Nah, E2 ini agak kurang efisien buat bersihin beberapa jenis lemak, tapi di sisi lain kayaknya ada efek perlindungannya juga. Menarik. Terus yang E4 gimana? Ini yang sering disebut-sebut kayaknya ya? Iya, nah E4 ini, kira-kira 7% orang Eropa punya 2 salinan E4. Varian ini cenderung kurang efisien dibanding E3 dalam membersihkan lemak dari darah. Akibatnya apa? Risiko penyakit jantungnya lebih tinggi. Tepat, risiko penyakit jantung koroner jadi lebih tinggi, dan seringnya tuh muncul di usia yang lebih muda. Wah, Tapi penting nih, kita bedain ya. Ini beda sama kondisi genetik langka kayak hiperkolesterolemia familial. Itu kan mutasi gen lain, efeknya drastis banget. Kalau variasi APOE ini lebih kayak faktor yang nambah atau ngurangin beban risiko jantung, bukan vonis, lebih ke probabilitas kita. oke. Jadi bukan jaminan pasti kena, tapi peluangnya lebih besar ya kalau punya E4, terutama 2 E4. Kayutan sama jantung sih kedengarannya logis ya, kan dia ngatur lemak. Tapi ini nih yang katanya ada kejutan besar. Nah, ini dia. Pas ditemukan, ternyata gen yang sama ini, si APOE, punya hubungan kuat banget sama penyakit Alzheimer. Penyakit otak itu loh. Alzheimer. Wah, kok bisa? Gen pengatur lemak kok nyambungnya ke penyakit otak? Awalnya pasti bingung ya para ilmuwan. Banget. Penemuan ini tuh benar-benar ngubah pemahaman soal Alzheimer. Penyakit ini kan cirinya ada tumpukan plak protein aneh di otak.
Dulu penyebabnya macam-macam teorinya. Ada yang bilang virus, trauma kepala, aluminium. Iya, sering dengar tuh soal aluminium. Nah, iya kan? Faktor genetik tuh dianggapnya kecil perannya kecuali buat kasus familial yang jarang banget. Tapi ternyata penelitian nunjukin peran sentral alel E4 dari gen APOE ini. Sentral. Seberapa signifikansi perannya? Cuma nambahin risiko dikit atau gimana? Jauh lebih dari sekedar nambah dikit. Data statistiknya ini cukup bikin kaget loh. Coba gimana? Gini, orang tanpa alel E4, risiko Alzheimer seumur hidupnya sekitar 20%. Usia rata-rata kena itu sekitar 84 tahun. Oke, 20%. Kalau dia bawa satu aja salinan E4, risikonya loncat jadi sekitar 47%. Dan usia rata-rata kenanya turun jadi 75 tahun. 47%, lumayan naiknya ya. Tunggu dulu, ini yang paling wow. Kalau bawa dua salinan E4, risikonya diperkirakan nyampe 91%. Dan usia rata-rata kenanya lebih muda lagi, 68 tahun. Astaga, 91%. Itu, wah berat banget ya dengarnya kalau itu hasil tes kita. Gila sih, ini bener-bener ngubah cara pandang ya. Betul. Tapi, nah disinilah kita mesti hati-hati banget. Angka ini kan probabilitas ya, bukan kepastian mutlak. Oke, iya juga sih. Ada kok, orang empat-empat yang sampai tua banget nggak kena Alzheimer. Sebaliknya, ada juga orang tanpa empat kena Alzheimer pas masih muda. Jadi, status APOE4 itu bukan kondisi perlu. Maksudnya nggak semua yang kena Alzheimer punya empat. Betul. Dan juga bukan kondisi cukup. Nggak semua yang punya empat pasti kena Alzheimer. Genetik itu penting, iya, tapi bukan satu-satunya penentu. Masih ada faktor lain. Oh ya, terus alel E2 tadi, nah itu malah kayaknya sedikit ngelindungin. Oke. Ini jadi mikir nih, kalau alel E4 ini bawa beban ganda gini, resiko jantung iya, Alzheimer juga iya, kok dia masih lumayan umum ya di populasi? Kenapa nggak hilang aja gitu, kena seleksi alam? Nah, itu dia teka-teki yang coba dipecahin ilmuwan. Ada beberapa hipotesis sih yang lumayan masuk akal. Pertama, soal jantung. Dampak jelek E4 ini mungkin baru kerasa banget di zaman sekarang. Kenapa gitu? Ya, pola makan kita kan berubah. Dulu mungkin nggak sebanyak sekarang makan lemak jenuh. Jadi, penyakit jantung koroner belum jadi pembunuh utama kayak sekarang. Jadi ya, ruginya E4 dari sisi jantung mungkin belum cukup kuat buat dibuah sama seleksi alam zaman dulu. Oke, masuk akal buat jantung. Tapi Alzheimer gimana? Kan resikonya tinggi banget tuh buat yang bawa E4. Nah, ini faktor usia masuk. Alzheimer kan umumnya muncul pas sudah tua ya. Seringnya setelah masa-masa orang punya anak tuh lewat. Zaman nenek moyang kita dulu, harapan hidup kan pendek. Oh iya, nggak setua sekarang ya? Betul, banyak yang mungkin keburu meninggal sebelum sampai usia di mana Alzheimer jadi resiko gede. Akibatnya, ya seleksi alam nggak punya tekanan kuat buat ngilangin E4 gara-gara resiko Alzheimer ini. Jadi kemungkinannya si E4 ini lolos dari seleksi alam karena efek jeleknya baru relevan belakangan atau munculnya pas udah tua? Atau ada kemungkinan lain nggak? Mungkin dia punya untungnya juga. Bisa jadi, itu hipotesis ketiga yang menarik juga. Mungkin aja di masa lalu atau kondisi tertentu, E4 ini malah ngasih keuntungan lain yang kita belum ngerti sepenuhnya. Misalnya? Ya, mungkin soal respon imun, metabolisme, atau fungsi otak pas muda gitu. Yang ngebalance potensi ruginya pas tua. Kayak yang ditekankan di sumber kita, gen itu nggak ada semata-mata buat bikin penyakit loh. Gen ada karena ngejalanin fungsi biologis. Cuma, kadang fungsi itu punya konsekuensi yang nggak kita mau di konteks gaya hidup modern, atau karena kita hidup lebih lama aja. Oke. Nah, pengetahuan soal risiko EPOE ini, secanggih apapun kedengarannya dari sisi sains ya, langsung ngebuka, wah perdebatan etis yang rumit banget ini. Pertanyaan utamanya, perlu nggak sih tes genetik EPOE ini ditawarin luas? Semua orang perlu tahu status APOE-nya nggak? Wah, itu dia nih. Debatnya kompleks banget. Nggak ada jawaban gampang hitam putih. Banyak ahli medis sama badan etik kayak Nuffield Council di Inggris yang disebut di materi kita, itu nyuarain hati-hati banget. Kenapa tuh? Argumennya apa? Argumen utamanya secara etis tuh ngetes kondisi yang sekarang belum ada obat efektifnya kayak Alzheimer's itu. Problematis. Apalagi hasilnya bukan diagnosis pasti kan? Iya juga ya. Terus beban psikologisnya gimana?
Tahu kita bawa resiko tinggi E4 gitu pasti berat kan? Bisa cemas terus, kebayang-bayang penyakit yang belum tentu muncul. Betul sekali. Belum lagi potensi stigma determinisme genetik. Itu loh, anggapan keliru kalau gen kita itu takdir mutlak, nggak bisa diubah. Seolah masa depan udah ditulis di DNA. Kan bahaya kalau orang jadi pasrah nggak mau usaha hidup sehat. Iya benar. Bisa bikin putus asa ya. Tapi ada juga argumen kuat dari sisi seberangnya. Misalnya, dibandingin sama tes HIV deh. Dulu kan HIV juga belum ada obatnya. Tapi tesnya tetap ditawarin, asal ada konseling yang benar. Kenapa Alzheimer's mesti beda? Oh iya, benar juga ya analoginya. Terus, ini soal hak individu juga kan? Hak buat tahu informasi soal badannya sendiri, otonomi. Iya, argumen otonomi ini sering banget muncul. Sebagian orang mungkin ngerasa berhak tahu aja mau ada obat atau enggak. Pengen punya info selengkap mungkin buat ngerencanain hidupnya. Dan tahu info ini, meskipun bisa bikin takut ya, bisa juga ngasih kekuatan loh. Orang yang tahu punya resiko EPO-L4 lebih tinggi buat jantung, mungkin jadi lebih disiplin jaga kolesterol, tekanan darah, gaya hidup. Nah, ini nyambung ke fokus pencegahan tadi ya. Betul. Buat Alzheimer, meskipun belum ada pencegahan pasti, tahu resiko bisa jadi motivasi ikut uji klinis obat baru atau lebih giat ngejalanin gaya hidup sehat buat otak. Minimal mungkin bisa nunda onsetnya. Jadi fokusnya ke mitigasi resiko. Ada nggak sih situasi khusus gitu di mana tes APOE ini dianggap lebih pas atau bahkan dianjurin? Materi kita nyebut contoh petinju profesional. Mereka kan resiko tinggi kena benturan kepala terus-terusan ya. Itu udah jadi faktor resiko sendiri buat masalah kognitif nantinya, termasuk kondisi mirip Alzheimer. Iya, sering dengar kasusnya. Nah, resiko itu bisa jadi berkali-kali lipat kalau mereka juga bawa alel E4. Jadi tahu status APOE bisa jadi pertimbangan penting buat mereka sama tim medisnya. Buat ngatur karir sama kesehatan jangka panjangnya. Ini contoh di mana info genetik bisa bantu ambil keputusan spesifik. Oke. Kompleks banget ya memang pertimbangannya. Tapi ada satu kayaknya bayangan gelap gitu ya dari potensi tes genetik ini, yaitu potensi diskriminasi, terutama dari asuransi. Gimana tuh ceritanya? Nah, ini kekhawatiran yang valid banget. Jadi inti perdebatan etis di banyak negara. Perusahaan asuransi, terutama asuransi jiwa atau kesehatan jangka panjang, kerjanya kan nilai resiko kan? Informasi prediktif kayak status APOE4 ini bisa jadi berharga banget buat mereka. Buat apa prediksi klaim? Iya, buat prediksi klaim di masa depan. Khawatirnya, mereka bisa melakukan cherry picking. Cherry picking, apa tuh artinya? Kayak metik cherry gitu? Iya, mirip gitu. Maksudnya, mereka milih cuma nasabah yang dianggap risiko rendah berdasarkan genetiknya, terus nolak atau ngasih premi mahal banget buat yang dianggap risiko tinggi. Wah, kalau gitu bisa rusak dong sistem asuransi. Tepat. Bisa ngerusak fondasi asuransi itu sendiri, yaitu prinsip pooled risk atau gotong royong resiko. Kan harusnya premi dari banyak orang nutupin klaim segelintir orang. Kalau risiko tiap orang udah ketahuan pasti, ya sistemnya bisa ambruk. Bener juga. Terus lagi, ada isu keadilan yang mendasar banget. Risiko gaya hidup, kayak ngerokok, itu kan sering dianggap pilihannya, jadi bisa ngaruh ke premi. Tapi, punya varian genetik kayak APOE4 kan bukan pilihan. Itu murni faktor biologis nasib aja gitu. Iya, nggak bisa milih kita lahir dengan gen apa. Nah, masa iya orang dihukum secara finansial gara-gara nasib genetiknya? Kan nggak adil. Bisa-bisa nanti muncul underclass genetik, kelompok orang yang nggak bisa dapat asuransi gara-gara profil DNA-nya aja. Ini kan bahaya. Industri asuransi sendiri kayaknya sadar ya ini isu sensitif. Di Inggris misalnya, katanya ada kesepakatan sementara buat nggak minta hasil tes genetik prediktif. Tapi bakal bertahan lama nggak ya kesepakatan kayak gitu? Tes genetik makin murah, makin gampang. Tekanan buat perusahaan asuransi pakai data ini bisa makin gede ke depannya. Ini bukan cuma soal bisnis, tapi udah nyangkut isu hak sipil, privasi, sama potensi diskriminasi baru, basisnya biologi. Debatnya bakal panjang ini. Ujung-ujungnya nih semua perdebatan etis ini kayaknya ngerucut ke pertanyaan dasar ya. Siapa sih yang sebenarnya punya informasi genom kita dan siapa yang boleh pakai? Dan jawaban yang paling sering digaungkan ya, informasi genetik itu punya individu, bukan punya negara, bukan punya perusahaan.
prinsip otonomi individu, hak buat ngontrol akses sama penggunaan informasi paling pribadi ini, itu harus jadi landasan utama buat bikin kebijakan ke depan. Baiklah, oke. Coba kita tarik benang merahnya ya dari diskusi kita barusan. Gen APOE di kromosom 19 ini contoh kuat banget gimana satu elemen kecil di DNA kita bisa nyambung erat sama resiko dua penyakit gede, jantung koroner sama Alzheimer. Terutama lewat varian E4. Nah, tapi penting banget buat ingat kalau ini soal probabilitas, bukan kepastian. Ini faktor risiko, bukan ramalan nasib. Pengetahuan ini memang buka peluang buat pencegahan atau intervensi yang lebih pas sasaran. Betul. Tapi di saat yang sama, bawa juga dilema etis yang dalam banget. Soal dampak psikologis, ketidakpastian, sama potensi diskriminasi tadi. Nah, buat nutup pembahasan kita kali ini, kami mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan nih, buat direnungkan. Nggak gampang jawabnya, tapi relevan banget di zaman sekarang ini. Pertanyaannya gini, coba Anda bayangkan, kalau Anda dikasih kesempatan buat tahu risiko genetik Anda terhadap penyakit kayak Alzheimer yang mungkin belum ada obatnya, lewat tes kayak APOE ini, Anda bakal milih buat tahu nggak? Dan lanjutannya nih, tanggung jawab apa yang muncul bareng pengetahuan itu? Tanggung jawab ke diri sendiri, gimana ngelola infonya? Dan tanggung jawab kita bareng-bareng sebagai masyarakat, gimana mastiin pengetahuan ini dipakainya adil dan bijaksana? Silahkan direnungkan ya. Nggak ada jawaban tunggal yang benar kok. Tapi mikirin pertanyaan ini penting banget. Seiring kita semua melangkah ke masa depan, di mana peta genetik kita mungkin bakal makin kebuka lebar. Terima kasih banyak sudah menyimak kupas tuntas kita kali ini. Semoga ada perspektif baru dan bahan refleksi ya. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.